Halo saudara, Shalom. Kembali kita berjumpa dalam program ringkasan harian Sholat Sabat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan kita tiba pada pelajaran hari ini, hari Kamis 21 April, bertepatan dengan Hari Kartini. Kepada ibu-ibu atau saudara-saudari sekalian, saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh kaum Hawa yang ada di jemaat ini, atau siapapun yang menyaksikan rekaman ringkasan Sholat Sabat ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, mengajar kami, dan menginsapkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat kita mempelajari Sholat Sabat di hari Kamis ini, judul kecilnya adalah Perjanjian bagian yang kedua. Artinya, lanjutan dari pelajaran hari Rabu, di mana perjanjian bagian yang pertama. Kita kemarin telah belajar bahwa Nuh ketika keluar dari Bahtera, maka yang dibuat pertama kali adalah dia mendirikan mezbah, dan di atas mezbah itu dia mempersembahkan hewan persembahan. Dan itulah yang dia lakukan pertama kali. Dan Tuhan berkata kepada Nuh bahwa segala binatang yang halal yang bergerak di bumi dapat menjadi makanannya. Ini pertama kali Tuhan perintahkan untuk bagaimana hewan menjadi bahan makanan, oleh karena dunia ini tumbuh-tumbuhan sudah binasa dengan air bah. Tetapi kita tahu bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah perintah sementara, tidak selama-lamanya orang memakan makanan hewani. Bila mana tumbuh-tumbuhan telah bertumbuh kembali di muka bumi ini setelah air bah, maka itu menjadi makanan manusia, sebagaimana di Taman Eden. Oke, kita masuk pada pelajaran hari Kamis ini, bagian yang kedua. Apa yang mau kita pelajari di hari Kamis ini? Mari kita baca dalam Kejadian 8 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi Tuhan berkata, bumi ini tidak akan lagi dikutuk oleh Tuhan. Mungkin pikiran Tuhan, ya ini sudah paling dikutuk dengan adanya air bah ini. Dan dia berjanji tidak akan lagi membinasakan dunia ini sekalipun orang yang hidup di dalamnya begitu jahat. Dan ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan juga berkata kepada Nuh, akan ada musim menabur dan musim menuai. Saudara, coba bayangkan dalam pikiran kita, kalau kita jadi Nuh, lihat kondisi dunia ini, apakah layak pada waktu itu, dan apakah memunculkan sebuah pengharapan, bercocok tanam akan menghasilkan hasil buminya? Pasti pikiran Nuh, tidak mungkin bisa bercocok tanam kembali dengan dunia yang sudah sangat porak-poranda, sangat tidak beraturan pada waktu itu. Tapi dari janji ini, saya percaya Nuh kembali punya pengharapan. Dia yang adalah seorang petani, dia punya pengharapan bahwa dunia ini akan kembali menghasilkan hasil ladangnya. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh kembali. Dan setelah pasal ini, kita tahu Nuh menjadi petani di kebun anggurnya, dan itu luar biasa. Jadi janji Tuhan, dengan air bah, sekalipun semua binasa dan tinggal Nuh dengan 7 anggota keluarganya, tapi pengharapan Tuhan akan terus memelihara bumi ini. Dan dikatakan ketika selama bumi ini masih ada, artinya sampai sekarang Tuhan masih terus pelihara, saudara. Jadi Tuhan akan terus merawat bumi ini dan kita, karena yang membuat istimewa bumi ini adalah kita, sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian janji Tuhan yang lain di pasal 9 ayat yang pertama dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Sebagaimana kepada Adam dan Hawa, Tuhan berkata, berkembang biaklah, penuhilah bumi dengan keturunanmu. Tuhan juga berkata kepada Nuh dan juga 7 anggota keluarganya, penuhilah bumi ini, beranak cuculah. Jadi siklus kehidupan dimulai kembali, penciptaan seperti dimulai kembali. Setelah Adam dan Hawa, ada penciptaan, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, dosa semakin meningkat jumlahnya hingga air bah diturunkan untuk membinasakan atau menghukum bumi ini. Dan ketika air bah itu telah surut, Tuhan berkata kepada Nuh seperti seolah berkata, mari kita mulai era penciptaan yang baru, penuhilah bumi ini. Dan saudara, ini satu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan
menunjukkan pemeliharaannya kepada Nuh, kepada 7 anggota keluarganya, dan sebuah pengharapan yang mereka rasakan. Karena kalau kita bayangkan mereka melihat kondisi bumi seperti tidak punya pengharapan. Seperti beda hanya dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka tercipta, semuanya kondisinya indah. Makanan sudah ada hewan, tapi Nuh dengan era yang baru dari penciptaan ini, setelah air bah, semuanya porak-poranda. Tapi ada satu lagi janji Tuhan yang Nuh pegang dan ini memberikan pengharapan. Kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya." Dan ayat ke-13, "Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Ayat ke-14, "Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan." Ayat ke-15, "Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup." Saudara, penting sekali buat Nuh mendengar janji ini. Tuhan berkata tidak akan lagi ada air bah. Dan tandanya apa? Busur di awan, yaitu pelangi. Bagi Nuh, sebagai seorang yang beriman, ketika dia melihat pelangi, dia akan mengerti Tuhan telah berjanji tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan air bah yang mengerikan. Inilah yang gagal dimengerti oleh orang-orang yang membangun menara Babel. Mereka berpikir kalau seandainya ada air bah lagi, mereka harus membuat sebuah tempat tinggal. Makanya menara itu dibangun hingga ujungnya sampai ke langit, karena pikir mereka kalau ada air bah, maka mereka bisa selamat. Tapi Nuh dan keturunannya yang setia, bahkan setelah Nuh meninggal, mereka pegang janji Tuhan, termasuk Abraham, bahwa tidak akan lagi ada air bah. Jadi kita lihat pelangi yang kadang-kala kita lihat di awan, di angkasa, di langit, itu bukanlah sebagai penghias langit saja, saudara. Sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan berjanji tidak akan lagi membinasakan bumi ini dengan air bah. Kalaupun ada tsunami besar seperti di Aceh dahulu kala, itu bukanlah air bah. Bukanlah sebuah usaha Tuhan untuk membinasakan bumi ini. Jadi kita lihat pelangi sebagai sebuah tanda perjanjian. Jadi kita mengerti di sini, setiap kali Tuhan mengadakan perjanjian atau melakukan sebuah janji, Tuhan selalu ada satu tanda yang kalau kita lihat, ini loh janji Tuhan, pasti di mana ketika Tuhan berjanji akan terjadi dan tidak akan pernah meleset. Begitu pula dengan hari Sabat. Hari Sabat tidak hanya tanda bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini, tapi hari Sabat adalah sebuah tanda bahwa Tuhan yang melakukan pekerjaan penebusan. Anda bisa baca dalam Yeskiel 20 ayat 12 dan yang ke-20, hari Sabat sebagai tanda bahwa Tuhan yang menguduskan. Ketika itu diucapkan dalam perjanjian lama, Yesus belum mati, Mesias belum hidup dan belum berkorban. Butuh iman yang lebih untuk percaya kepada janji ketika itu belum terjadi. Jadi saudara, aplikasi buat kita saat ini adalah saat kita melihat pelangi, kita ingat apa janji yang Tuhan berikan di dalam Alkitab yang mungkin menguatkan kita saat kita lemah. Atau mungkin ketika saudara masuk hari Sabat, Anda juga ingat ini Sabat sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan melakukan pekerjaan penyelamatan untuk kita. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, apapun pergumulan saudara, Tuhan punya janji yang mana ketika kita melihat kepada janji itu, pergumulan kita boleh diringankan. Beban hidup kita boleh menjadi lebih ringan dibanding sebelum kita membaca janji Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan janji Tuhan ini kita boleh dibangkitkan iman dan pengharapan kita untuk lebih memandang Tuhan sebagai Tuhan yang adil, Tuhan yang setia, yang tidak akan melupakan janji-janjinya kepada kita, umat-umat Tuhan yang hidup di hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian pelajaran Selasa Sabat di hari Kamis ini kiranya boleh menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dalam pelajaran singkat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.